Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Administrasi Pertanahan yang diampu oleh Bapak Edi Wahyudi SH MSI. Memasuki materi yang pertama yaitu sistem pendaftaran tanah. Ada dasar hukum sistem. Pendaftaran tanah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA yang menjadi landasan hukum utama pengaturan tanah di Indonesia dan juga diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang mengatur secara rinci tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah. Selanjutnya ada tujuan pendaftaran tanah, yaitu untuk menjamin kepastian hukum atas hak tanah yang dimiliki oleh individu atau badan hukum, serta memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah sehingga hak-hak mereka diakui secara resmi dan dapat dipertahankan secara hukum. Lalu ada jenis pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah terdiri dari dua jenis utama. Yang pertama, pendaftaran pertama kali. Ini merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap tanah yang belum pernah didaftarkan sebelumnya. Prosesnya meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik tanah, pembuktian hak atas tanah, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan yuridis, serta penyimpanan dokumen. Jenis yang kedua yaitu pemeliharaan data pendaftaran. Ini merupakan kegiatan untuk memperbarui data pendaftaran tanah yang sudah ada, menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi seperti perubahan kepemilikan, pembebanan hak, atau perubahan fisik bidang tanah. Lalu yang terakhir, produk pendaftaran tanah. Hasil utama dari pendaftaran tanah yaitu sertifikat hak atas tanah, dokumen resmi yang menjadi bukti kepemilikan atau hak atas tanah yang terdaftar. Sertifikat ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik tanah. Memasuki materi yang kedua adalah hak tanah dan peralihan hak. Hak atas tanah terdiri dari yang pertama, hak milik, yaitu hak paling kuat dan penuh dimiliki oleh warga negara Indonesia dan bisa diwariskan tanpa batas waktu. Yang kedua ada hak guna usaha, yaitu diberikan untuk mengelola tanah negara dalam bidang pertanian atau sejenisnya, biasanya berlaku selama 25 tahun. Ada yang ketiga, hak guna bangunan. Ini merupakan jika seseorang membangun di atas tanah milik orang lain atau negara dengan jangka waktu sekitar 30 tahun. Lalu yang keempat adalah hak pakai, yaitu hak menggunakan tanah berdasarkan izin, sering diberikan kepada warga atau badan asing. Yang kelima yaitu hak sewa, adalah hak menggunakan tanah dengan membayar sewa bersifat sementara. Yang keenam adalah hak pengelolaan, diberikan kepada instansi tertentu untuk mengelola tanah negara. Peralihan hak dapat terjadi melalui beberapa mekanisme atau cara tertentu. Yang pertama, jual beli, yaitu peralihan hak karena adanya transaksi jual beli antara pemilik dan pembeli. Yang kedua ada hibah, yaitu peralihan hak secara cuma-cuma dari pemilik kepada penerima hibah. Yang ketiga ada warisan. Ini diberikan kepada ahli warisnya secara otomatis setelah pemilik sudah meninggal dunia. Lalu yang keempat ada tukar menukar, yaitu dengan cara menukar tanah antara pemilik yang berbeda. Yang kelima ada pemasukan dalam perusahaan, yaitu hak atas tanah dapat dialihkan ke perusahaan sebagai modal atau aset. Dan yang terakhir yang keenam ada pelepasan hak, adalah pemilik melepaskan haknya kepada pihak lain atau negara. Untuk materi yang ketiga ada reforma agraria. Reforma agraria ini adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang bertujuan untuk menciptakan keadilan agraria dan mengurangi ketimpangan dalam penguasaan tanah. Melalui reforma agraria, tanah yang dikuasai negara maupun masyarakat diatur ulang agar distribusinya lebih merata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya petani dan masyarakat miskin di daerah pedesaan. Program ini mencakup dua komponen utama, yaitu legalisasi aset tanah. Ini untuk memberikan kepastian hukum serta redistribusi tanah, yaitu agar akses kepemilikan tanah menjadi lebih adil. Pelaksanaan reforma agraria ini dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR) atau BPN yang mengelola penataan aset tanah dan memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan tanah secara produktif. Tujuan akhirnya adalah menciptakan keadilan sosial, mengurangi konflik agraria, meningkatkan ketahanan pangan, serta membuka lapangan kerja guna mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Untuk materi yang keempat yaitu ada sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia. Sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia umumnya terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal terjadi antara rakyat dengan negara atau pemerintah. Misalnya, sengketa antara masyarakat dengan instansi pemerintahan terkait kepemilikan atau penguasaan tanah. Sedangkan konflik horizontal terjadi antar individu atau kelompok masyarakat yang kedudukannya relatif sama, seperti perselisihan antar tetangga atau kelompok masyarakat dalam hal batas atau hak atas tanah. Penyebab utama
utama konflik pertanahan meliputi tumpang tindih hak atas tanah, ketidakjelasan status tanah yang seringkali belum memiliki dokumen resmi, serta lemahnya dokumentasi dan administrasi pertanahan. Kondisi ini memicu perselisihan karena pihak-pihak yang bersengketa merasa memiliki hak yang sah atas tanah yang sama. Untuk penyelesaiannya ada beberapa mekanisme yang digunakan. Yang pertama ada mediasi menjadi cara yang paling umum untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Jika mediasi tidak berhasil, penyelesaian dapat dilakukan melalui adjudikasi atau peradilan, termasuk melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang menangani sengketa antar masyarakat dan pemerintah. Selain itu, terdapat juga cara non-ligitasi yang mengedepankan penjelasan tanah harus melalui proses pengadilan seperti negosiasi dan konsiliasi. Materi yang selanjutnya yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan tata ruang serta zonasi tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah ini bertujuan untuk menyediakan tanah yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara. Beberapa tahapan pengadaan tanah. Yang pertama yaitu perencanaan. Menyusun rencana pengadaan tanah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah serta rencana pembangunan nasional dan daerah. Yang kedua yaitu persiapan. Melakukan pengukuran, penetapan batas, dan persiapan administrasi serta sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Melaksanakan proses pengadaan tanah termasuk negosiasi dan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah. Dan yang terakhir yaitu penyerahan hasil. Menyerahkan tanah yang telah diperoleh kepada instansi atau pihak yang membutuhkan untuk pembangunan. Prinsip utama dalam pengadaan tanah ini adalah mengutamakan kepentingan umum, memastikan keadilan bagi pemilik tanah, melibatkan partisipasi masyarakat, serta memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang tanahnya diambil. Selanjutnya yaitu tata ruang dan zonasi tanah. Untuk hubungan administrasi pertanahan dengan RT/RW dan RDTR. Administrasi pertanahan sangat terkait dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW dan rencana detail tata ruang atau RDTR. Karena tata ruang menentukan peruntukan dan penggunaan tanah di suatu wilayah. Data pertanahan harus selaras dengan rencana tata ruang agar penggunaan tanah sesuai dengan kebijakan pembangunan dan pengelolaan wilayah. Lalu fungsi dari zonasi yaitu untuk menentukan tanah berdasarkan rencana tata ruang. Zonasi mengatur kawasan mana yang diperuntukkan untuk permukiman, industri, pertanian, konservasi, dan lain-lain. Sehingga penggunaan tanah menjadi terarah dan terkontrol sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Lalu peraturan yang terkait adalah pengaturan tata ruang dan zonasi tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang mengatur penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang wilayah di Indonesia. Nah, sebagai materi penutup, saya akan menjelaskan bahwa administrasi pertanahan berperan vital dalam menjamin keteraturan, kepastian hukum, dan keadilan dalam pemanfaatan tanah. Penguatan sistem administrasi pertanahan mendorong reformasi agraria dan pembangunan berkelanjutan serta mencegah sengketa dan konflik lahan. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.